Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami muliakan segenap DKM, pengurus Masjid Baitur Rahim, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmat dan taufik yang Allah berikan kepada kita bisa kembali hadir di masjid yang mulia ini. Tentunya kita selalu meniatkan semata-mata apa yang kita lakukan dalam kesempatan subuh ini. Yang pertama tentunya kita berupaya mengikhlaskan niat kita semata-mata untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yaitu yang diantaranya adalah dengan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Semata-mata hadirnya kita di kesempatan subuh ini, kita berupaya untuk selalu mengikhlaskan niat kita dalam beramal saleh. Yang pertama adalah dengan tadi baru saja kita selesai melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang kemudian kedua adalah mengikhlaskan niat kita untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, yang juga merupakan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau di antara amal yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian yang kedua tentunya kita melakukannya semata-mata juga sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Maka di antara bersyukur dengan nikmat Allah, di antara bentuk syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, yakni dengan kita berupaya menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita berharap semua yang kita lakukan dan semua yang kita amalkan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan memberikan ganjaran kepada kita dengan sebaik-baik ganjaran, baik di dunia maupun di akhirat kelak, dan menjadi bekal terbaik kita ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah amal-amal itu yang akan kita bawa pada saat kita dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla?
pada saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sejatinya yang akan menemani kita, yang akan menjadi sebab keselamatan kita adalah amal-amal yang kita lakukan di dunia. Amal-amal yang selama ini kita berupaya memperbanyak dan berharap menjadi bekal, bahkan tameng kita, menjadi sebab yang menyelamatkan kita dari azab Allah Azza wa Jalla. Maka mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini betul-betul seperti apa yang kita inginkan, menjadi bekal terbaik kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan subuh ini dengan taufik Allah kita ingin melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita masuk ke dalam pembahasan tafsir surat Abasa. Sudah mau selesai nih Pak ya kita ya. Sudah mau hampir selesai tafsir juz 30. Di mana surat Abasa ini adalah surat Makkiyah, ya, surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, ya. Makkiyah diambil dari kata Makkah, yang sebagian para ulama mengatakan turun di kota Makkah, atau turun pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in sebelum berhijrah ke kota Madinah. Di Makkiyah disebut dengan Makkiyah surat dalam Al-Quran, juga maknanya surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahu alaihim ajma'in dari Makkah ke kota Madinah. Ya, jadi namanya apa? Surat Makkiyah. Kemudian juga surat ini kenapa dinamakan dengan surat Abasa? Ya, mungkin kalau kita cari di indeksnya itu, ya, nama suratnya apa? Surat Abasa. Ya. Kok suratnya namanya Abasa? Ya, surat Al-Fatihah, gitu ya, ya, surat Al-Baqarah. Ya. Maka surat ini dinamakan dengan surat Abasa. Ya. Dinamakan dengan surat Abasa itu diambil dari ayat pertamanya. Jadi banyak surat-surat itu diberi nama itu dengan mengambil pada awal-awal suratnya, ya, atau pada ayat pertama pada surat tersebut. Dan surat Abasa ini ayat pertamanya itu dimulai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Abasa wa tawalla. Ya, itu Pak ya. Ya, untuk mempermudah juga ya. Nanti kalau namanya yang macam-macam dan tidak mewakili surat yang ayat-ayat yang ada pada surat tersebut, nanti malah membingungkan. Ya. Maka juga dalam rangka mempermudah surat-surat Al-Quran itu biasanya atau umumnya itu diambil, ya, penamaannya dari ayat-ayat pertamanya. Seperti surat Abasa ini dinamakan Abasa, ayat pertamanya Abasa wa tawalla. Ya. Abasa maknanya, apa makna Abasa Bapak sekalian? Abasa maknanya bermuka masam. Apa itu bermuka masam ya? Ya, mukanya masam, ya, memperlihatkan ketidaksukaan wajahnya, yang menampakkan wajah yang tidak suka dengan sesuatu. Ya, misalnya kita ada orang datang pada saat yang tidak tepat, mengganggu, ya, dan datang nggak tepat nih orang misalnya, kita lagi sibuk-sibuknya, tapi orang itu sepertinya akan membuat kita merasa terganggu. Biasanya apa wajah, ya, ada orang yang mungkin bisa, ya, ada mungkin orang yang bisa tidak berwajah seperti itu. Ya. Tapi ada orang yang mungkin terlihat, mungkin dia tidak menampakkan secara ucapan, ya, tapi ada orang yang menampakkan ketidaksukaan itu dengan wajah. Ya. Seperti wajahnya kok berbeda, kok berubah,
Kok tidak seperti wajah biasanya kalau kita bertemu dengan orang itu? Kok orang ini wajahnya berubah? Yang sepertinya tidak suka kita bertemu dengannya. Ya, maka abasa ini ya maknanya adalah berbuka masa, ya, memperlihatkan, menampakkan wajah yang masam atau menunjukkan ketidaksukaan. Ya. Adapun sebab diturunkannya surat Abasa atau yang kita kenal dengan sebab turun atau asbabun nuzul. Ya. Apa sih asbabun nuzul? Sebab Allah menurunkan surat Abasa ini. Walaupun kita perlu menyampaikan kepada ya jamaah semua bahwa tidak semua surat-surat dalam Al-Quran itu memiliki sebab-sebab diturunkannya. Jadi tidak semua yang kita katakan ya bahwa tidak semua surat yang berjumlah 114 surat ya. Berapa Pak kalau kita ditanya Bapak sekalian berapa jumlah surat Al-Quran? Ada 114 surat ya. Dan 114 surat ini tidak semua memiliki sebab Allah menurunkan surat tersebut. Jadi buat tidak kita pastikan semuanya ada tidak ada. Ada yang tidak ada. Ya. Adapun surat Abasa ini para mufassirin menyebutkan sebab diturunkannya surat ini itu manakala Nabi SAW itu didatangi oleh seorang sahabat yang buta. Yang bernama siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Nama siapa? Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Yang matanya buta, jadi bermata buta. Kamu pernah dengar ada hadis Nabi tentang sholat? Bapak pernah belajar tentang sifat sholat Nabi? Yang ada riwayat yang populer yang berkenaan dengan Abdullah ibn Maktum, dan dia adalah di antara atau salah satu muazzinnya Nabi SAW. Jadi di antara yang mengumandangkan azan pada zaman Nabi selain Bilal bin Rabah itu siapa? Abdullah ibn Maktum. Ini Abdullah ibn Maktum radhiyallahu anhu ya. Di antara riwayat yang mungkin kita bisa mengenal sedikit dari Abdullah bin Maktum ini, di antara riwayat yang populer tentang beliau ini, yaitu tentang riwayat hadis ya, yang berkenaan dengan sholat yang tidak ada rukhsah, ya, tidak ada dispensasi bagi siapapun yang mendengar azan dikumandangkan untuk sholat 5 waktu di rumahnya. Ya. Maka orang yang mendengar azan sholat, ya, maka selama dia mendengar azan dan tidak ada uzur syar'i baginya, dia wajib, ya apa? Dia wajib memenuhi undangan azan atau undangan sholat tersebut, yaitu dengan azan tadi, untuk pergi ke masjid dan melaksanakan sholat berjamaah di dalamnya. Ini bahasanya. Maka dalam hadis yang sahih disebutkan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa liqa'id yaquduni ila al-masjid fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yurakhkhisa lahu fayusalli fi baiti faqala ya farakhasa lahu falamma walla da'ahu hal tasma'u nida bis-shalah faqala na'am faqala ajib fa'ajib. Jadi Allah Subhanahu wa taala, di mana Abdullah bin Maktum ini juga sebelum ya seperti kita ya jelaskan tentang sebab turunnya ayat atau surat Abasa ini, ya sekilas tentang beliau ini, di mana Abdullah bin Maktum ini pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk meminta keringanan dari Nabi, apa dispensasi gitu ya, bahasa kita dispensasi
dari Nabi SAW agar dia boleh sholat di rumahnya. Yang pada asalnya apa? Pada asalnya setiap muslim itu, setiap laki-laki muslim, dia wajib mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, kecuali dia memiliki uzur. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud merasa dia memiliki uzur. Ya, sahabat yang buta ini merasa memiliki uzur sehingga dia boleh mendapatkan dispensasi untuk sholat di rumahnya. Maka dia sampaikan itu sama Rasulullah. Dia datangi Rasulullah SAW. Ya. Lalu dia berkata kepada Rasulullah SAW, dia sampaikan uzurnya. Uzur itu apa? Alasan ya, alasan syar'i. Ya. Dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innahu laysa liqa'id yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada seorang pun penuntun yang menuntunku ke masjid ya Rasulullah. Kenapa penuntun? Bahwasanya karena matanya buta. Ya, sehingga ini yang alasan ini yang disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang bisa menuntunku untuk pergi ke masjid ya Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang menuntunku ke masjid, mengantarkanku ke masjid ya Rasulullah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Mas'ud ini, kalau beliau keluar dari rumahnya ya, untuk menuju masjid, itu banyak rintangan dan gangguan yang akan dihadapinya. Seperti apa dalam satu riwayat, itu ada banyak binatang buas yang akan dia lewati. Ya. Kadang-kadang gimana Pak ya? Udah buta, gak ada yang nganterin ke masjid. Kalau keluar rumah banyak ancaman, banyak yang membuat mudarat baginya. Ya. Maka ini yang dia sampaikan kepada Rasulullah. Ya. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyurakhis lahu. Lalu kemudian dia meminta Nabi dengan alasan ini agar Nabi mau memberikan dispensasi dan dia boleh sholat di rumahnya. Dikasih apa enggak maksudnya? Ya. Maka saat itu Nabi langsung spontan memberikan. Farakhasalah. Maka Nabi SAW dengan alasan yang disampaikan, yang diajukan oleh Abdullah bin Mas'ud, adalah Abdullah ibnu Maktum ini, ya, maka Nabi spontan memberikan dispensasi untuk dia boleh sholat di rumahnya. Ya, awalnya begitu bagus ceritanya. Falamma walla, lalu kemudian tatkala Abdullah bin Mas'ud mau pulang, ya udah semua Abdullah mendapat dispensasi gitu maksudnya, mau pulang dia Abdullah Mas'ud. Ketika beliau ini hendak pulang, dipanggil kembali oleh Rasulullah. Da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kembali memanggilnya, mau pulang dipanggil sama Nabi. Lalu Nabi tanya kepada Abdullah ibnu Maktum ini, kepada sahabat yang buta ini, Abdullah ibnu Maktum ini, apa pertanyaan Nabi SAW? Hal tasma'un nida bis shalah? Apakah engkau mendengar azan salat wahai Abdullah? Pertanyaan Nabi apa? Apakah engkau masih mendengar azan salat wahai Abdullah ibnu Maktum? Ya, maka Abdullah mengatakan, na'am, iya ya Rasulullah, saya masih dengar azan, terdengar azan. Ya, saya mendengar azan wahai Rasulullah. Lalu apa yang dijawab Nabi SAW? Lalu apa yang dikatakan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud ketika beliau menjawab, iya saya mendengar azan salat wahai Rasulullah? Rasulullah langsung mengatakan kepada beliau dengan tegas, fa'ajib, kalau begitu penuhi panggilan salat. Kalau begitu engkau berangkat pergi ke masjid, kata Rasulullah. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga menyampaikan kepada Abdullah bin Maktum ini, la ajidu laka rukhsah. Kalau begitu, kata Rasulullah, kalau begitu, kalau engkau masih mendengar azan salat, aku tidak bisa memberikan dispensasi kepadamu. Maka orang yang dengar azan itu wajib berada di masjid. Masya Allah jemaah. Ya. Maka para ulama mengatakan, kalau orang yang buta seperti Abdullah bin Mas'ud, yang alasannya untuk boleh sholat di rumah begitu logis, ya, tidak ada yang menuntut ke masjid, ya Pak, ya, nggak ada yang menuntut, nggak ada cucunya, nggak ada saudaranya, nggak ada yang hidup seorang diri, ya, nggak ada yang mengantarnya ke masjid.
Kemudian untuk pergi ke masjid itu butuh effort yang besar, butuh ada challenge, ada tantangannya, ada ancaman, ya. Ketika sahabat yang buta ini orang buta, tidak ada penuntun yang ke masjid, tidak ada yang menuntun ke masjid, ngantar ke masjid, banyak tantangan, banyak rintangan untuk pergi ke masjid, ya. Selama mendengar azan itu tidak diberikan dispensasi oleh Rasulullah SAW. Dia wajib berangkat ke masjid menunaikan sholat berjamaah di masjid, tidak boleh di rumahnya. Maka bagaimana dengan selainnya, kata para ulama? Bagaimana dengan orang yang tidak buta matanya? Ada orang yang mau menuntut dia, mengantarkan dia ke masjid, banyak ada anaknya, ada istrinya, ada keluarganya yang mau siap menuntut dia, mengantarkan dia ke masjid. Kalau seandainya dia tidak bisa sampai ke masjid, ya, maka tentunya kata para ulama, orang yang selainnya yang tidak buta, sehat, rumahnya dekat dengan masjid, nggak ada apa-apa, aman, nyaman pergi ke masjid, maka hukumnya lebih wajib untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, bukan di rumah. Ini hadis yang populer tentang Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ibnu Maktum radhiyallahu anhu. Ya, itu bahwasannya ya harus subuh ini penuh Pak ya, kalau gitu ya. Kalau orang tahu ya Abdullah bin Ibnu Maktum ya, Abdullah ibn Maktum yang buta saja itu harus berangkat ke masjid. Gimana? Banyak bapak-bapak tetangga-tetangga kita yang sehat, matanya nggak buta, tubuhnya sehat, kuat, ya, rumahnya dekat dengan masjid, dengar azan bahkan bersaut-sautan di tempat kita misalnya. Azan bersaut-sautan, bukan hanya satu masjid, banyak masjid di sekitar kita yang terjangkau dan bisa kita datangi. Tapi hari ini banyak orang yang tidak ke masjid. Maka ini tentunya nikmat Allah Azza wa Jalla yang tidak diberikan kepada semua hambanya. Allah mudahkan, Allah gerakkan hati kita dengan mudahnya kita melangkah kaki kita, ya, mendatangi masjid, sholat berjamaah. Maka ini Masya Allah nikmat besar yang wajib kita syukuri. Jamin kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu surat Abbasah ini juga turun pada saat Nabi didatangi oleh sahabat ini. Juga ayat ini turun di saat Abdullah ibni Umi Maktum radhiyallahu anhu mendatangi Nabi SAW. Ya. Yang saat itu Nabi SAW sedang menemui para pembesar kafir Quraisy. Ini Nabi sedang rapat ini, sedang meeting. Ya, kalau kita sedang meeting ya. Nabi SAW sedang meeting bersama pembesar kafir Quraisy. Yang diantaranya di dalamnya ada Abu Jahal. Nabi sudah menemui Abu Jahal, ya. Kemudian ada Utbah, ada Abbas, ada Umayyah, ya, dan pembesar kafir Quraisy lainnya. Ada apa Nabi SAW itu dengan para pembesar kafir Quraisy ini? Tentunya tidak ada misi lain tentunya. Ya, apa misinya? Ingin mengajak mereka untuk mendapatkan hidayah Islam. Karena Nabi kita Muhammad SAW orang yang sangat ingin menyelamatkan manusia dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seorang Nabi yang sangat cinta dan menginginkan kebaikan buat umat ini. Masya Allah. Jadi kita harus tahu bahwa Nabi ini punya sifat haris, ya, begitu semangat, begitu berkeinginan untuk manusia itu mendapatkan hidayah Islam. Kenapa Bapak sekalian? Gimana Nabi itu nggak berkeinginan ketika tahu bahwasanya orang yang tidak memeluk agama Islam, orang yang tidak beriman dengan ajaran yang dibawa dan diajarkan Nabi SAW, maka dipastikan orang itu akan menjadi penghuni, menjadi kayu bakarnya api neraka Allah SWT. Ya. Sebagaimana Nabi pernah menyebutkan, sebagaimana Nabi SAW dalil yang menunjukkan Nabi ini adalah manusia, seorang Nabi yang betul-betul begitu semangat menginginkan kebaikan, menginginkan keselamatan buat umat manusia ini dari siksa dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di api neraka di hari kiamat nanti. Nabi SAW pernah mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Nabi mengatakan, dan demi nyawaku, dan demi yang nyawaku berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi bersumpah, dan demi Allah yang nyawaku berada di tangannya,
ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamutu falam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Apa kata Nabi? Nabi sampai bersumpah, jamaah Bapak sekalian, saking cintanya, saking jangan sampai ada manusia itu menjadi penghuni neraka Allah SWT. Ya, saking sayangnya Nabi pada umat ini. Nabi mengatakan, demi Allah yang nyawaku, jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun dari umat ini, baik dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, yang mendengar keberadaanku sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Summa yamut, kemudian dia meninggal dunia. Dia tahu aku ini seorang Rasul, kata Nabi SAW. Dia tahu aku ini seorang Rasul diutus oleh Allah. Dia dengar informasi itu. Lalu kemudian dia meninggal dunia dan belum beriman dengan Islam, dengan ajaran yang aku diutus oleh Allah dengannya, kecuali dia pasti menjadi penghuni neraka Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Sehingga ini yang membuat Nabi begitu semangat mengajak manusia ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ini yang membuat Nabi SAW begitu menginginkan hidayah buat manusia, agar mereka mendapat petunjuk Allah Azza wa Jalla memeluk agama Islam. Nabi begitu semangatnya siang malam mendakwahi manusia agar mereka memeluk agama Allah Azza wa Jalla Islam ini. Maka tentunya meetingnya Nabi dengan pembesar-pembesar Quraisy ini ada semata-mata untuk apa? Mendakwahi mereka, mengajak mereka untuk memeluk agama Allah, agama Tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat meeting tersebut datanglah Abdullah ibn Maktum. Ya. Abdullah ibn Maktum yang telah memeluk agama Islam. Ya. Yang kedatangannya adalah untuk belajar, menambah ilmu dari Rasulullah SAW. Bagus apa enggak bagus? Bagus Pak ya. Kita lihat bagaimana semangatnya Abdullah ibn Maktum. Ini beliau datang menemui Nabi SAW di saat Nabi sedang meeting bersama pembesar Quraisy, pembesar kafir Quraisy, dalam rangka mengajak mereka ke jalan Allah, ya, dan mengharapkan keislaman mereka, ingin meluk agar mereka meluk agama Islam. Maka saat itu Abdullah ibn Maktum datang kepada Rasulullah. Ya, apa tujuannya bos kalian? Tujuan kedatangannya dia ingin agar Nabi mengajarkan agama kepadanya sebagaimana Allah mengajarkan kepadanya. Jadi ingin belajar, ingin menambah ilmu dari Rasulullah. Dia ingin manfaatkan hari-hari untuk bertemu. Tapi datangnya pada saat Nabi sedang meeting, Pak ya. Bapak lagi meeting, tiba-tiba misalnya ada orang yang mungkin bagi Bapak ini ya tidak keperluannya tidak sebagaimana keperluan orang sedang Bapak meeting bersamanya, Pak ya. Kira-kira gimana, Pak? Ya. Mungkin siapa yang diprioritaskan Bapak sekalian? Siapa yang akan kita prioritaskan kalau kita sedang bertemu dengan orang yang penting bagi kita? Ya, dia sangat kita inginkan, kita harapkan, apalagi agamanya, keislamannya. Sementara ada orang yang datang satu orang, ini banyak orang yang kita temui. Ini ada satu orang yang kita lihat sudah cukup ilmu agama. Dia sudah memeluk agama Islam. Ya. Kira-kira mana yang diprioritaskan Bapak? Orang yang banyak ini tentunya, apalagi di pembesar. Yang diharapkan oleh pembesarnya masuk Islam, maka yang lainnya akan ikut. Kan begitu Pak ya? Nabi saat itu merasa terganggu, merasa terganggu dengan kehadiran Abdullah ibn Maktum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini dalam rangka menegur Nabi, yang seharusnya tidak begitu sikap Nabi SAW. Tapi padahal kalau secara kita kira-kira betul atau tidak Bapak sekalian? Nabi sedang meeting bersama para pembesar Quraisy dalam rangka mengajak mereka untuk meluk agama Islam, mengajak mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba datang orang telah masuk Islam, satu orang, ya, yang Nabi melihat orang ini sudah cukup, sudah meluk agama Islam. Maka Nabi, dan kemudian dia berulang-ulang mengatakan, ajarkan aku wahai Nabi, aku ingin belajar kepada engkau wahai Rasulullah. Ya, maka Nabi kemudian saat itu wajah beliau bermuka masam dan berpaling kepada Abdullah ibn Maktum
yang lebih mendahulukan pembesar Quraisy tersebut. Maka turunlah itu. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat ini, di mana ayat pertamanya Allah mengatakan abasa wa tawalla. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah abasa. Ya, Nabi Allah ditegur. Allah menegur Nabi dengan menurunkan ayat ini, dan juga pelajaran buat kita semua. Ya. Pelajaran buat kita semua nantinya tentunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan abasa, yang dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abasa, telah menampakkan wajah masam. Ya, wajah masam. Wa tawalla, dan kemudian berpaling. Ya, bapaknya siapa? Dari Abdullah ibn Maktum. Berpaling, mengabaikan Abdullah ibn Maktum. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermuka masam dan berpaling? Berpaling dari apa? Disebutkan, dijelaskan pada ayat berikutnya. Ini menunjukkan tafsir itu, bahwa tafsir itu gak jauh-jauh. Ya, jadi tafsir yang paling sahih itu menafsirkan ayat Allah dengan ayat lainnya. Dan biasanya tafsir itu gak jauh dari ayat sebelumnya. Ya, tafsir ayat itu gak jauh. Ya, yang menafsirkannya adalah ayat berikutnya, bukan ayat berikutnya maksudnya. Apa yang menyebabkan Nabi tampak bermuka masam dan berpaling? Allah mengatakan pada ayat kedua jawabannya, ja'ahul a'ma, karena datang kepadanya. Ja'a, datang. Oh, itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang datang? Allah mengatakan al-a'ma, orang yang buta. A'ma apa? Orang yang buta. Siapa maksudnya? Abdullah ibnu Umi Maktum. Ya, Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Ya. Maka ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Allah, Nabi tampak bermuka masam dan terlihat pada wajahnya tersebut, ya, dan juga berpaling. Ternyata yang membuat Nabi seperti itu karena datang orang yang buta kepadanya. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sedang meeting, sibuk mendakwahi kibar Quraisy ila Islam. Sibuk dalam rangka mendakwahi para pembesar Quraisy agar mereka memeluk agama Islam. Ya. Di mana kedatangannya Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau datang mustarsyidan dalam rangka meminta bimbingan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini meminta nasihat, ingin agar Nabi mengajarkan ilmu, bahkan bertambah ilmunya. Ya. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maksud kedatangan Abdullah bin Mas'ud. Ya, mungkin bagi Nabi, ya, ini seolah-olah kok mengganggu, tidak. Saya lagi ingin melobi, yang mengajak para pembesar Quraisy ke dalam Islam. Ini tiba-tiba seakan-akan kedatangan Abdullah bisa mengkacaukan urusan Rasulullah SAW. Sehingga Allah menegur Nabi kita Muhammad SAW, wa ma yudrika. Pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kau tahu wahai Nabi Muhammad? Wahai Nabi Muhammad SAW, apakah kau tahu? Ya, maksud tahu apa? Tahu akan maksud hakikat kedatangannya kepada engkau wahai Rasulullah. Ya, jadi Nabi menganggapnya mungkin awalnya, ya, ini kayaknya kok mengganggu nih, kayak lagi asik-asiknya mau ngajak, mau ke lobby, ya, mau menjelaskan tentang Islam, berharap agar pembesar Quraisy masuk Islam dan orang-orang yang mengikutnya akan juga ikut masuk Islam. Ya, kok tiba-tiba Abdul Mas'ud datang dan meminta agar Nabi sibuk dengannya, mengajarkan agama kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan, ya, apa tujuan dan maksud kedatangan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sebelumnya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kau tahu wahai Rasulullah apa maksud tujuan kedatangannya? Ya, artinya kalau seandainya Rasul tahu, pasti Rasul akan betul-betul lebih memprioritaskannya.
Maka Allah mengatakan la'allahu yazzakka. Barangkali kata Allah Subhanahu wa taala, barangkali dia ini kata Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang buta ini, dia datang kepada engkau wahai Rasulullah, yazzakka. Dia ini menyucikan dirinya. Ya, yazzakka maknanya mensucikan dirinya. Yaitu dengan apa? Dengan meminta bimbingan dari Nabi SAW. Dengan minta agar Nabi SAW membimbingnya, menasihatinya, menambahkan ilmu kepadanya, mengajarkan ilmu agama kepadanya, sehingga dengan bertambah ilmu, dengan bertambah bimbingan dari Nabi SAW, maka jiwanya menjadi lebih suci. Dia bisa mensucikan jiwanya, dirinya. Itu yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan juga alasan yang lain disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat berikutnya. Allah juga kembali menyebutkan apa alasan Abdullah bin Mas'ud mau mendatangi Rasulullah. Ya. Kenapa begitu bersemangat mendatangi Rasulullah? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan au yadzakkaru, atau boleh jadi dia ingin ya mengambil pelajaran, ingin mendapatkan pembelajaran dari engkau wahai Rasulullah. Ya. Jadi Allah menyebutkan tujuan kedatangan Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah. Ya. Yang kalau seandainya Rasul tahu, maka pastinya Rasul akan lebih memprioritaskannya daripada pembesar-pembesar Quraisy yang ditemui, yang beliau juga mengharapkan keislamannya. Pada mereka enggak. Ya. Pada Allah tahu bahwasanya para pembesar Quraisy yang sedang meeting bersama Nabi, yang Nabi bertujuan ingin mengajak mereka ke dalam Islam, Allah tahu bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak butuh dengan dakwahnya Rasulullah. Kalau Nabi tahu, ya kalau kita tahu bahwasanya ya, ternyata orang yang kita temui ini ujung-ujungnya bakal dia urusannya sama kita. Sementara ini ada orang mungkin, ya misalnya kita lagi bertemu sama pembisnis besar ini, yang kita lihat kalau kita deal ini, yang mau kita sepakati, ya, ini akan bawa keuntungan besar bagi kita. Ya. Sementara ada orang yang datang paling untungannya nggak seberapa, pasti kita mana kita abaikan maksudnya. Pasti yang kita anggap wah ini untungnya nggak seberapa nih. Ya. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita tahu dapat bocoran misalnya, ini orang yang kita temui ini walaupun pembisnis besar yang menurut anggapan kita, asumsi kita akan bawa keuntungan besar, ini enggak ujung-ujungnya dia cuma basa-basi menemui kita. Ya. Dia nggak butuh dengan kita, dia nggak butuh berbisnis dengan kita, dia bukan ingin menguntungkan kita, dia nggak bawa keuntungan sedikit pun kepada kita. Sementara kalau kita tahu kemudian yang kedua ini datang, walaupun kecil keuntungannya akan kita dapatkan misalnya, tapi pasti pada kita akhirnya mana kita putuskan maksudnya, ya, mendingan yang sedikit tapi pasti kan kita ya, mendingan untung sedikit tapi pasti daripada untung besar tapi hanya janji, ya, bahkan sudah kita pastikan gak akan pernah deal dengan orang-orang ini. Mana yang kita temui maksudnya, pembisnis kecil pembisnis besar maksudnya. Maka begitu, kalau seandainya Nabi tahu kata Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, Rasulullah, ini Abdullah bin Mas'ud ini, dia datang kepadamu dengan kesungguhannya, ya, dengan semangatnya ingin agar engkau memberikan nasihat-nasihat agama kepadanya, agar engkau memberikan pelajaran-pelajaran agama dan membuat dia mensucikan dirinya. Dia ingin membersihkan dirinya, wahai Rasulullah. Nah, itu maksudnya Allah menyebutkan kepada Rasulullah. Fatanfa'u dzikra, lalu kemudian nasihat, ya, pelajaran yang kau sampaikan itu tanfa'uhu, memberikan manfaat kepadanya, menambah ilmu, ya, membuat dia semakin baik, membuat dia semakin taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tujuannya. Itu kata Allah. Ya. Lalu pada ayat berikutnya, pada ayat yang kelima, lalu Allah menyebutkan tentang orang-orang atau besar-besar kafir Quraisy yang ditemui oleh Nabi. Apa hakikat orang ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kemudian menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma man istaghna." Adapun orang yang merasa cukup ini yang kau temui. Orang merasa sudah cukup dunianya, pembesar Quraisy, ya, yang merasa cukup, merasa gak butuh dengan siapapun. Ya. Allah mengatakan, wa amma man istaghna.
Dan ada pun orang yang kau temui ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dia ada orang yang tak butuh dengan petunjukmu. Padahal ini Abdullah bin Maktum yang buta, ini sahabat yang buta, dia butuh dengan petunjuk, dia butuh dengan bimbingan. Ada pun pembesar Quraisy ini, kata Allah, amma man istaghna. Ada pun orang yang tidak butuh dengan bimbinganmu. Ada pun pembesar Quraisy ini, maka hakikatnya sejatinya dia orang-orang tidak butuh dengan bimbinganmu. Dia nggak butuh nasihat. Ya, fa anta lahu tasaddaq. Ya, maka justru kau ini, kata Allah, ya, maka justru kau ini yang justru melayani dia, kata Allah Azza wa Jalla. Nah itu maksudnya tasaddaq, maknanya melayani. Ya, engkau malah melayani orang-orang yang sebetulnya nggak butuh sama kamu. Ini ada orang butuh, kamu abaikan. Ini ada orang yang buta, dia butuh bimbinganmu, maka tapi kau abaikan. Sementara orang-orang yang ketahui ini, kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang sedang meeting bersamamu ini, kata Nabi, kata Allah, ini orang yang gak butuh dan petunjuk, tapi kau justru malah melayaninya, malah lebih memperhatikannya, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Wa ma 'alaika alla yazakka. Pada ayat berikutnya, ya, tadi Allah mengatakan ada pun orang-orang yang tidak butuh dengan petunjukmu, wahai Rasul. Maksudnya pembesar Quraisy. Kamu justru malah melayani, ya Rasul. Fa'anta, dan engkau, kata Allah, ya, lahu kepadanya, kepada pembesar Quraisy ini, tasaddaq, kepada melayani. Kenapa engkau lebih peduli kepadanya? Padahal dia nggak butuh, dia nggak akan dengar nasihatmu, ya Rasul. Ya, apa alasannya, Mas? Apa yang menyebabkan alasannya Nabi tadi? Saking Nabi cinta. Ya, Nabi sangat menginginkan, memiliki harapan yang besar. Pembesar Quraisy, kafir Quraisy ini, ya, ketika Nabi temui, Nabi ajak mereka jalan Allah, mereka mau memeluk agama Islam. Itu alasan. Nabi merasa takut berdosa, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kabar kepada Nabi SAW, membesarkan Nabi SAW. Wa ma 'alaika alla yazakka. Apa yang membuat kamu merasa berat? Ya, wa ma 'alaika maknanya, ya, apa yang membebanimu, wahai Nabi? Apa yang membebani wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang membuat kamu merasa tercela, merasa berdosa, kata Allah Azza wa Jalla, Allah yazakka. Kalau seandainya mereka ini kemudian tidak memeluk agama Islam, kalau seandainya mereka ini, kata Allah Azza wa Jalla, mereka tidak mau menyucikan dirinya dengan memeluk agama Islam, ya wahai Rasulullah. Ya, artinya maksudnya Allah ingin mengabarkan kau tidak berdosa, tapi Nabi merasa, ya, merasa apa, punya beban. Ya, punya beban moral, yang merasa, ya, apa namanya, berat, ya, untuk tidak mendakwahi mereka dengan Islam, karena harapan Nabi yang begitu besar, kecintaan Nabi SAW. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala ingin membesarkan Nabi SAW, besarkan jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya pun mereka tidak berkata, tidak ada masalah, kata Allah. Karena tugas engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya berdakwah, menyampaikan. Tapi Nabi merasa ingin berhasil, ya, ingin Nabi sukses mendakwai mereka kepada Islam. Itu membuat Nabi merasa beban. Tapi Allah justru mengatakan tidak ada masalah, wahai. Tidak, bukan aib, bukan sesuatu yang tercela, kata Allah Subhanahu wa taala bagi. Kalau engkau sudah mendakwai mereka, kemudian mereka tidak boleh, kalau tidak ada masalah, kata Allah. Itu ya, betul menunjukkan bahwa sekalian, tugas kita bukan hanya Nabi, semua kita, tugas kita hanyalah mengajak keluarga kita kah, masyarakat kita, tetangga kita ke jalan Allah Azza wa Jalla, bukan memberikan hidayah kepada mereka. Ini perlu kita, apa namanya, membuat kita tetap semangat berdakwah, sekalian. Tidak ada keputusasaan dalam berdakwah, tidak ada berhenti untuk kita berdakwah. Ya, yang perlu kita tahu adalah tugas kita hanya mengajak. Ya, sebagaimana para Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas mereka hanya mengajak manusia ke jalan Allah, menjelaskan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun setelah itu mereka mau kemudian ikut dengan dakwahnya, mau ikut dengan dakwah yang kita dakwahi kepada mereka, kepada Islam, itu bukan urusan kita. Itu urusan siapa urusannya? Itu wewenang siapa? Allah Azza wa Jalla. Itu wilayah Allah, Sehingga kalau ada orang yang kita dakwahi,
Kalau ada orang yang kita ajak kepada kebaikan lalu dia tidak mau mengikuti kebaikan yang kita ajak, tidak ada masalah. Bukan menjadi kita akhirnya menjadi kecil hati kita, putus asa, kemudian berhenti berdakwah, berhenti mengajak mereka pada kebaikan. Kan biasanya begitu Pak ya. Pak kok anaknya nggak sholat Pak, harus saya sudah capek. Ya putus asa Pak ya. Saya sudah capek Pak. Ya udah saya suruh berkali-kali berulang-ulang, emang anak saya itu memang dasar dablek misalnya. Padahal tidak perlu putus asa. Ya. Tugas kita hanya mengajak, menyampaikan, selebihnya kita serahkan sama Allah. Karena hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi merasa beban kalau mereka tidak mendapatkan hidayah. Maka Allah ingatkan, wa ma'alaika, tidaklah aib bagi engkau ya Rasul. Bukanlah beban bagimu wahai Rasulullah. Kalau seandainya mereka tidak perlu agama Islam, tidak ada masalah bagi Allah Azza wa Jalla. Yang penting kau menyampaikan, kau mendakwahi mereka. Sehingga dengan alasan itu Nabi mengabaikan Abdullah bin Maktum. Dengan alasan inilah Nabi mengabaikan kedatangan sahabat Nabi yang buta, yang justru lebih membutuhkan Nabi SAW daripada yang ditemui oleh Nabi SAW. Ini maksudnya sekali. Kemudian Allah kembali menyampaikan bagaimana tujuan dan semangat Abdullah bin Maktum datang kepadanya. Allah mengatakan kepada ayat berikutnya, wa amma man ja'aka yas'a, dan adapun orang yang datang kepadamu. Wa amma, dan adapun man, orang, wa amma man, dan adapun orang, kata Allah, siapa orang itu? Ja'aka, yang datang kepada engkau wahai Rasulullah. Siapa tadi? Orang sahabat Nabi yang buta tadi ya. Dan adapun sahabatmu yang buta yang datang kepadamu ini yas'a, yang begitu bersegera, bersemangat untuk belajar, menimba ilmu darimu, minta nasihat darimu, wa huwa yakhsha, dia adalah orang yang takut kepada Allah. Adapun orang yang bersegera, yang bersemangat mendatangi ini yang buta ini wahai Rasulullah. Ini orang ini kata Allah Azza wa Jalla, Allah menyebutkan bagaimana sifatnya. Apa maksud tujuan kedatangannya? Allah mengabarkan apa? Wa huwa yakhsha. Ini adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Bagaimana kau mengabaikannya, kata Allah? Sementara orang-orang yang kau temui adalah orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang gak butuh nasihat, orang-orang yang susah untuk diajak kepada Islam. Ini ada orang, walaupun dia buta, tapi dia orang yang betul-betul bersungguh-sungguh, berkeinginan untuk menyucikan dirinya sehingga dia datang kepada engkau ya Rasulullah. Dia ingin minta nasihat, dia ingin menerima ilmu darimu, ingin mendapatkan hidayah Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, jadi wa huwa yakhsha, ini maknanya, dan dia takut kepada Allah. Maksudnya apa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Di mana sahabat yang buta ini dikatakan dia takut kepada Allah Azza wa Jalla kalau dia tidak sempurna dalam melakukan ibadah kepada Allah, sehingga dia mendatangi Rasulullah dalam rangka agar Nabi mengajarkannya agar dia kemudian sempurna dan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, dia sahabatnya buta ini. Jadi sahabat ini dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dalam rangka agar Nabi menambahkan ilmu kepadanya, sehingga dia bertambah hidayahnya, bertambah ilmunya, bertambah semakin bimbingan dari Nabi SAW membuat dia semakin menyucikan dirinya. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, dan adapun orang yang datang, yang buta yang datang kepadamu dengan bersegera semata-mata dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, maka engkau ini justru mengabaikannya, kata Allah. Justru kau mengabaikannya. Talaha fa anta, dan maka engkau, kata Allah Subhanahu wa taala, anhu darinya, talaha, kau abaikan, engkau mengabaikan, engkau meninggalkannya, kata Allah Azza wa Jalla. Engkau malah mencuekannya, tidak peduli dengannya. Padahal orang sungguh-sungguh. Jadi ini menunjukkan bahwa sekalian, prioritas dakwah ini juga pelajaran bagi kita, bahwa prioritas dalam berdakwah itu hendaklah kita mengajak orang ke jalan Allah itu orang yang jelas-jelas prioritasnya yang punya potensi, dia akan menerima hidayah Islam, dia akan menerima kebaikan dari kita. Jadi kalau kita tahu nih, ada dua orang, yang satunya kayaknya kalau kita ajak dia mudah, dia bakal mau. Kita lihat dari
ya kita tahu lah ya orang-orang yang mau bisa menerima dakwah kita. Dengan orang yang mungkin dia punya jabatan pembesar, ya, tapi orang itu cenderung ya tidak suka dengan dakwah, dia nggak suka menerima nasihat. Mana kita prioritas sama saya? Maksudnya orang yang jelas-jelas, ya. Orang yang jadi prioritas dakwah itu adalah orang yang kita dakwah itu adalah orang-orang yang jelas-jelas dia punya potensi besar untuk bisa menerima dakwah kita. Itu yang kita dakwah. Ya, jadi ya ini juga dari sisi efektivitas, efisiensi waktu dan sebagainya. Ya tentunya akan buang-buang waktu tentunya. Kalau kita tahu nih orang nih kayaknya kalau didakwai yang ada ngeyel, yang ada dia nggak denger, nggak denger kita cuek, ya. Tentunya akan buang-buang waktu kalau kita terus fokus pada orang-orang. Sementara ada orang-orang yang sebetulnya dia mengharapkan kita berdakwah kepadanya, kita mengajarkannya, ya. Tapi justru yang seperti ini justru banyak orang meninggalkannya, mengabaikannya. Padahal harusnya mereka ada prioritas kita. Ya. Orang-orang itu adalah dakwah kita harusnya. Jangan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ini dulu yang kita sampaikan. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang tafsir surat Al-Baqarah. Mungkin ada pertanyaan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz atas ceramahnya, dan ada beberapa hal yang mungkin saran apa namanya ya, masukan. Silakan. Dalam berdakwah tadi disebutkan bahwa dakwah itu kita arahkan kepada yang potensi bisa menerima dakwah. Sebenarnya dakwah itu ibarat kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu seperti kita advertising iklan. Dalam iklan itu kan tentu ada beberapa hal yang trik-triknya gitu ya. Yeah. Kalau di dalam yang saya tahu di dalam konsep marketing, di dalam pemasaran itu ada minimal empat hal yang mungkin perlu dicermati. Pertama, positioning. Positioning itu adalah sekarang itu kalau kita agama Islam, positioning agama Islam itu sekarang di dalam lingkaran kita ya, posisinya itu ya kita kalau kita katakan positioning Islam itu kan secara umum ya global, kita itu kan tertinggal sebenarnya dalam pengetahuan, dalam teknologi, dalam financing, dalam SDM dan sebagainya. Ini kan positioning itu penting bisa dicermati dalam skala besar maupun skala lebih kecil lagi ya, dalam skala lingkungan. Positioning itu juga sekarang potensinya apa? Kalau di dalam manajemen kan ada SWOT itu, strength, weakness, opportunity, kritiknya. Nah itu sebenarnya itu adalah dalam strategi itu kan dalam dakwah itu mungkin perlu pemetaan itu. Nah setelah ada positioning tentu ada segmenting. Segmen itu kan macam-macam Pak. Mulai dari segmen internal Islam dan juga segmen di luar Islam. Di dalam Islam pun segmennya itu kan macam-macam juga. Ada yang mungkin tahunnya Islam 10%, ada yang tahunnya Islam ya minimal, ada yang sedang-sedang, ada mungkin sudah banyak tahu lah ya. Kita coba segmenkan itu. Ini saya kira hal seperti ini supaya kita nanti masuknya dakwah itu lebih kena itu. Jadi segmen itu tadi segmen yang non Islam, mungkin kalau non Islam itu mungkin yang mereka juga anti sekali gitu ya. Juga Islam tapi yang sedang-sedang dan Islam yang sudah tahu, ini mungkin perlu disegmentasi. Nah setelah ada dua hal itu, mungkin ada satu lagi, yaitu di branding. Di dalam pengiklanan produksi maupun pemasaran itu ada di branding. Apa yang beda? Apa yang
terbitnya di dalam rangka untuk kita memasarkan dakwah itu. Ini dari pemetaan itu kita harus yang beda apa? Saya melihat di dalam orang-orang non muslim ya, ada TV, ada suci, ada TV, itu mereka itu di dalam dakwah itu mungkin lebih banyak pada action di lapangan. Action di lapangan, sehingga orang sekarang itu kan action di lapangan apa? Di situ kelihatan sekali yang secara visual kepedulian langsung untuk turun tangan untuk membantu orang. Ya itu kan yang sekarang kan perlu dilihat itu. Apalagi sekarang dalam zaman media sosial yang canggih, dalam 1 detik semuanya udah seluruh dunia udah bisa tahu gitu ya. Saya kira itu hal seperti itu di brandingnya itu apa kita. Nah mereka itu punya di branding yang di situ yang menonjol, sehingga mereka itu orang bisa tertarik gitu ya. Dan itu kan luas sekali ya di dalam dakwah mereka ya. Dakwahnya itu luar biasa masif, dan saya melihat di dalam Islam, maaf ya, banyak yang kita itu kan dakwah dalam bentuk ucapan kan gitu. Yang lapangan itu kok kelihatan di dalam media itu kan kurang sekali. Ya kita akui itu dalam positioning tadi, itu termasuk positioning tadi kita itu di dalam berdakwah lebih banyak dakwah dalam bentuk ucapan, tapi bagaimana ucapan itu bisa direalisasi dalam bentuk aktualisasinya. Ya, aktualisasi ini sebenarnya di yang bagus itu kan divisualisasi, karena dalam media kita kan luar biasa. Nah dari situ next stepnya adalah targeting. Kita harus buat target-target yang kira-kira, karena segmen ini nanti dengan targeting ini kira-kira targetnya apa? Dengan posisi segmenting, differentiating ini tadi targetnya apa? Ini sama seperti pengiklanan produk itu. Produk itu bisa dihitung Pak itu, Pak. Di dalam dengan cara seperti ini, targetnya seperti ini, nanti bisa kelihatan targetnya berapa persen gitu. Nah ini juga saya melihat Islam tidak pernah ada kajian seperti itu, kajian-kajian itu, sehingga kita terus terang kan ya tertinggal lah. Maaf ya, Islam itu sebenarnya saya itu kan pikir tertinggal. Nah saya melihat bahwa terkait dengan ceramah ini kan mungkin dalam itu kan, jadi ada posisi kita untuk membuat strategi ke depan seperti itu. Ada parameter yang harus kita atur. Dan di dalam rangka untuk saya tuh maaf ya, ini dari pikiran saya ya. Kita itu kan ada rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1, 2 itu adalah hablum minallah. 3, 4, 5 itu adalah hablum minannas yang dominan ya. Tapi sebenarnya semuanya ibadah. Saya itu berpikir kita itu lebih banyak di dalam ibadah itu kecenderungan ke hablum minallah. Hablum minannasnya itu lebih minimal. Ya. Jadi kalau saya tangkap hablum minallahnya itu udah banyak, kita sholat, zikir dan sebagainya. Terus hablum minannasnya itu adalah ada zakat, puasa dan haji. Nah, pengertian hablum minannas ini sebenarnya zakat itu adalah bukan hanya sekedar zakat, tapi sebenarnya adalah bagaimana setiap detik kita itu memberikan manfaat pada orang lain. Setiap detik kita itu buat nyaman pada orang lain. Itu yang mindset kita masih terbatas zakat pada saat itu aja, sesaat gitu. Kalau saya zakat itu harus sebenarnya mindset kita itu harus selalu kita harus membuat nyaman orang lain, membuat orang lain itu bermakna, hidup kita itu bermakna. Nah puasa itu adalah menjaga kita, selalu kita menjaga diri, badan kita, pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Itu sebenarnya puasa itu kan supaya kita itu terjaga semuanya. Tapi sekarang itu kan pengertiannya puasa ya, pokoknya puasa, bulan puasa, puasa Senin Kamis. Tapi makna yang lebih jauh ini belum dimaknai untuk kehidupan sehari-hari, bukan sehari-hari tindakan
itu kan stadium itu sehingga kita semuanya terkontrol. Nah, haji itu pengertiannya kan ya udah saya haji, tapi sebenarnya makna yang ya ini pikiran saya Pak, ya mohon dikoreksi. Pikiran saya itu kalau haji itu kan sekarang itu ya udah pokoknya saya haji umroh gitu. Tapi sebenarnya yang paling utama itu adalah membangun silaturahmi itu, membangun interaksi. Haji itu kan interaksi benar, silaturahmi, interaksi, saling memberikan informasi, dan di situ itu ada unsur-unsur akibatnya apa? Ada transaksi sehingga ekonomi itu jalan. Saya sering kali melihat kita coba kita sama Allah, nanti rezekinya akan datang sendiri. Itu rasanya kok gak nyambung gitu Pak. Kalau tidak ada diikuti tadi rukun Islam tadi, kita selalu memberi nyaman pada orang, kita selalu menjaga diri, kita selalu berinteraksi. Jika itu rezeki itu kan datang Pak gitu. Bukan hanya kalau kita sholat, zikir dan sebagainya itu rezeki akan datang sendiri. Dan saya sering gitu Pak, mohon dikasih nanti. Ini ayo kita sholat yang rajin ini, nanti rezeki akan datang tiba-tiba gitu ya. Saya kira kok nggak kesana ya. Kita itu harus belum nampak sholat, zikir dan sebagainya. Kita harus selalu memberikan nyaman pada orang. Kita harus selalu menjaga diri. Kita harus selalu berinteraksi. Dan itu rezeki akan ada. Ya toh, ini supaya dalam dakwah seperti itu, supaya lengkap itu bukan. Kita harus dekat sama Allah. Nanti rezeki akan datang sendiri. Kan nggak bisa Pak. Ini yang mungkin perlu dilengkapi seperti itu. Dia sekedar masukan Pak di dalam rangka untuk berdakwah dan juga untuk berguna dan berinteraksi. Terima kasih. Iya, insya Allah sudah betul ya Pak penjelasannya. Jadi memang sebetulnya Islam itu sudah lengkap masalahnya, sudah lengkap. Dan memang tidak hanya dalam agama kita diperintahkan untuk hanya menjaga hubungan kita yang baik dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi juga kita diperintahkan untuk menjaga hubungan kita dengan makhluk Allah, bahkan bukan hanya manusia bahkan ya. Bahkan kenapa Islam diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Nabi kita SAW, itu menunjukkan ya bahwasanya Islam mengajarkan hubungan yang baik dengan semua alam. Ya rahmatul alam itu bukan hanya sebatas menjaga hubungan kepada sesama manusia, bahkan juga Islam mengajarkan agar kita berbuat baik kepada selain manusia, kepada makhluk Allah yang lain. Tidak boleh merusak lingkungan misalnya. Itu bagian dari ajaran Islam. Cuman mungkin aplikasinya yang masing-masing kita belum sampai pada tahap ya mengamalkannya, ya mungkin karena kekurangan ilmu ya atau ya tidak tahu bagaimana cara mempraktekannya. Itu yang sebetulnya perlu kita lebih menyampaikan kepada kaum muslimin gitu ya. Jadi sudah betul loh ya semuanya itu ya. Jadi betul memang ya seperti rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah ya telah mentakdirkan rezeki. Allah sudah menulis rezeki masing-masing kita. Tapi bukan berarti kemudian rezeki itu tidak diupayakan, tidak diikhtiarkan untuk mencari dan mendapatkannya. Islam menyuruh kita bekerja, ya, walaupun Allah telah menakar, Allah telah menentukan rezeki kita masing-masing. Telah Allah tulis, ya bahkan Allah menyebutkan semua takdir kita sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla. Itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Rasul menyebutkan itu. Tapi bukan berarti kemudian karena rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kemudian berpangku tangan di rumah kita, kalau rezeki saya mah datang aja ke rumah saya gitu. Ya. Dan praktik tidak seperti itu. Ya, tentunya kita tetap berikhtiar karena kita tidak tahu apa yang ditulis oleh Allah dari rezeki kita. Sementara untuk mendapatkan rezeki itu Allah memerintahkan kita untuk mencarinya, berikhtiar mendapatkannya, menggapai dengan cara yang halal, sebagaimana itu dipraktekkan oleh Nabi SAW. Nabi bekerja, ya Nabi untuk mendapatkan semua Nabi bekerja, ya Nabi berjual beli, Nabi bermuamalah, ya Nabi berdagang, ya kan, dan seterusnya. Itu menunjukkan ya walaupun rezeki itu telah ditulis dan telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi untuk mendapatkannya kita diperintahkan untuk berikhtiar dengan maksimal dan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, mungkin sudah betul loh ya tanggapannya. Ya. Kita di dalam
tadi disebutkan bahwa kita boleh berdagang, kita juga boleh pegawai, kita jadi apapun profesi kita. Tetapi dalam setiap profesi itu kan ada parameternya, Pak. Parameternya tadi kita harus bisa membuat nyaman kepada orang lain. Maksudnya gini, buat nyaman itu apapun posisi kita harus selalu produktif. Kita harus sungguh-sungguh. Ini yang mungkin kurang ditekankan. Kita hanya bukan ikhtiar. Kita ikhtiar kan masih posisi kita. Bagaimana sekarang kita membuat nyaman orang dengan posisi yang sungguh-sungguh. Itu yang jarang saya dengar seperti itu. Ikhtiar dengan sungguh-sungguh itu ada di dalam rangka. Iya, sebetulnya Islam sudah mengajarkan itu, cuma masalahnya masing-masing kita yang belum mempraktekkan itu masalahnya. Nah, sebenarnya ada ilmu-ilmu motivasi, Pak. Kalau saya pernah lihat. Iya, motivasi dalam Islam jauh lebih hebat, Pak. Motivasi Islam itu bukan hanya dunia oriented, tapi akhirat oriented, ya. Yang itu menambah semangat kaum muslimin untuk beramal, karena tujuannya adalah kehidupan yang jauh lebih panjang, kehidupan yang abadi. Sebetulnya sudah lengkap dalam Islam. Hanya saja kita yang belum mempraktekannya, atau karena kekurangan ilmu kita. Semua motivasi ada dalam Islam. Ya. Nah, semangat Islam itu sudah ada. Nah, ini yang saya lihat memang sudah sah, tapi mungkin perlu diganti dengan pendekatan-pendekatan. Itu yang mungkin yang belum sampai. Nah, ini Pak, yang itu kuncinya di situ. Iya. Saya mungkin dari keunggulan Islam itu sudah paling lengkap. Tapi dalam rangka untuk mengikuti dengan teknologi yang ada ini tertinggal. Itu yang mungkin kita perlu diskusi bersama. Itu mungkin secara bertahap kita diskusi. Kira-kira mungkin dalam next step mungkin kalau bisa ketemu nanti bisa kita diskusikan. Insya Allah kita harus masuk ke waktu sewaktu hidup ini. Iya, Insya Allah kita akan kapan kita boleh berdiskusi Insya Allah. Betul ya. Terima kasih. Sama-sama. Ya mungkin kita coba bahwasanya karena kontrol saya ada urusan juga Pak ini. Insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Ya, senang berdiskusi dengan Bapak. Insya Allah kapan kita punya waktu yang lebih panjang insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.